Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirwan Wahyudi, Eskel MP dengan NIDN 1121098701 dari Program Studi Ilmu Kelautan Strata 1 pada Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video yang ditujukan sebagai pemenuhan salah satu syarat proses sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya pada aspek pengajaran. Saya diangkat sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur pada program studi ilmu kelautan tanggal 2 September tahun 2019 sesuai dengan SK nomor 25 garis miring YPKT garis miring Romawi 9 garis miring 2019 sampai dengan sekarang. Salah satu mata kuliah yang akan saya paparkan sebagai mata kuliah yang saya ampuh bersama tim pengajar, yaitu mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil atau semester 7 dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan kelas, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester. Skripsi mata kuliah. Mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu kelautan yang membahas tentang konsep dan definisi pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang karakteristik, hukum dasar, kebijakan, zonasi, potensi sumber daya, potensi kerusakan atau degradasi, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peran pemerintah, permasalahan yang sering terjadi, termasuk juga pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu kelautan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis ilmu kelautan, mampu mengidentifikasi potensi mendukung pengembangan bidang kelautan dan perikanan, mampu mensinergikan konsep-konsep keilmuan kelautan dalam pembangunan bidang perikanan budidaya dan kemaritiman pada khususnya. Keterampilan umum, sanggup menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pada keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan masalah sumber daya di ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, mampu merencanakan dan menjalankan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, mampu mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya teknologi perikanan tangkap berpedoman pada aturan hukum laut internasional, nasional, dan kearifan lokal. Mampu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, sanggup beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Berdasarkan deskripsi sebagai lingkup mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diantaranya: 1. Menjelaskan konsep, definisi, pengelolaan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum, kebijakan, pembagian zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa mampu merencanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa mampu memahami berbagai macam model pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mahasiswa mampu melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya 1. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dipublis CP Budi Utama, Yogyakarta, Jufriyadi, ST, MSP tahun 2021. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, Ahmad Fauzi, 2005. Ekowisata Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Nugroho Iwan, 2011. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu, PT Pradaya Pramita Jakarta, Dahuri DKK, 2011. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional. Universitas Yasri, Jakarta, Nurul Fajri Hikmawati, 2013. Metode penilaian, rencana evaluasi mata kuliah, praktikum program studi ilmu kelautan. Ada 3. 1. Ujian tengah semester dengan bobot 35%. Ujian akhir semester dengan bobot 45%. Praktikum dengan bobot 20%. Metode pengajaran. Dalam proses pengajaran, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Metode pengajaran yang digunakan menggunakan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery. Dalam pembelajaran, materi disampaikan dengan metode ceramah yang disampaikan dengan PowerPoint, di mana penyampaian materi secara lisan, mahasiswa dipancing untuk aktif berinteraksi, untuk berargumen, berpikir kritis, dan menganalisis topik kajian yang dibahas. Selanjutnya, membuat simpulan sebagai hasil pembelajaran materi pada materi tersebut. Selanjutnya, dengan metode demonstrasi, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penugasan kelompok secara langsung dalam diskusi kelas, dan juga ada metode drill secara konvensional, di mana memberi tes kepada mahasiswa berupa pertanyaan terkait materi yang dipaparkan sebelumnya. Interaksi, komunikasi antar dosen dan mahasiswa secara normatif tetap mengedepankan adab, terutama selama masa perkuliahan, dan komunikasi tidak hanya terjalin selama di lingkungan kampus dan dalam kelas, tetapi juga di luar kampus, terutama melalui media sosial WhatsApp, terkait penyampaian informasi dan konsultasi online yang umum digunakan pada saat ini. Aplikasi WhatsApp sangat membantu saya dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan mahasiswa. Assessment, melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh sekolah dan aturan tambahan yang diketahui bersama oleh dosen. Hal ini disampaikan pada pertemuan awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Gambaran bobot penilaian dari kampus, di mana nilai ujian tengah semester sebanyak 35%, ujian akhir semester sebanyak 45%, dan 20% dari nilai praktik, serta nilai tambahan oleh dosen dari nilai kehadiran dan tugas. Selanjutnya, saya akan tampilkan penyampaian materi di kelas untuk mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima ya, mata kuliah untuk pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jadi sekarang materinya adalah manfaat pulau-pulau kecil dan sekitarnya. Pulau-pulau kecil dan perairan memiliki beragam manfaat, di antaranya adalah manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat keamanan dan kedaulatan. Nah, jadi manfaat ekonomi itu ada 2, yaitu manfaat secara langsung dan tidak langsung. Pulau-pulau kecil memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkenaan langsung kepada masyarakat di pulau-pulau kecil. Pariwisata tadi bisa, terus apa? Perikanan juga bisa. Oke, itu memang langsung ke masyarakat. Kalau tidak langsungnya,
Kira-kira apa? Ke pemerintah. Apa yang didapatkan pemerintah dengan adanya pulau-pulau kecil? Pajak. Hah? Apa? Pajak. Pulau-pulau kecil ini secara langsung ya, pulau-pulau kecil dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti pariwisata tadi, terus perikanan tangkap, perikanan budidaya, itu bisa. Yang tidak langsung, pulau-pulau kecil berkontribusi pada ekonomi nasional, pertahanan dan keamanan secara potensi pengembangan bisnis berbasis sumber daya energi terbarukan. Artinya masyarakat lokal yang ketika ada kegiatan pariwisata di situ, dia bisa jualan, bisa mendapatkan penghasilan langsung dari situ, langsung berkenaan dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tapi kalau yang secara tidak langsung, nggak usah jauh deh, Pulau Miang, manfaat secara tidak langsung itu mendatangkan devisa. Secara langsung itu datang devisa karena orang berkunjung, beli tiket, orang luar negeri harus bikin visa dan lain-lain. Itu secara tidak langsung orang pulau itu tidak dapat apa-apa, tapi negara mendapatkan itu. Terus sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan orang di sekitar pulau-pulau. Kalian pernah ke Pulau Miang? Pernah kan? Pernah ke Pulau Miang. Di situ orang di situ kan nggak mungkin listrik masuk ke sana. Yang biasa dipakai di pulau-pulau besar PLN kan nggak ada di sana. Tapi mereka dapat nggak listrik? Dapat. Melalui pemanfaatan solar cell, ya kan? Itu energi terbarukan. Siapa tahu juga nanti ada bisa pembangkit listrik dari arus laut. Itu bisa saja dari gelombang, itu bisa saja pemanfaatan. Itu bisa saja terjadi. Tinggal bagaimana teknologi yang digunakan. Oke, manfaat lingkungan. Tadi kan sudah ada manfaat-manfaatnya. Ini adalah manfaat lingkungan. Pulau-pulau kecil perlu dimanfaatkan yang memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah titik utama dalam pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil. Oke, jadi pemanfaatan lingkungan pulau-pulau kecil perlu pemanfaatan yang memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa ini ditekankan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat? Kenapa kelestarian ekosistem itu perlu ditekankan? Supaya tidak hilang. Terus apa lagi? Biar terjaga kelestariannya, biar terjaga habitatnya, biar terjaga ekosistemnya. Karena yang mempengaruhi berkembang baiknya pulau-pulau kecil itu adalah di kelestarian ekosistem. Ketika ekosistem di pulau-pulau kecil itu rusak, maka tidak ada lagi daya tarik, daya dukungnya juga akan berkurang sehingga menjadikan itu rusak, pulau-pulau itu rusak. Ada lagi orang mau ke sana, misalkan gini, kita bicara Pulau Miang yang paling dekat karena wilayah Kota Timur. Di Pulau Miang yang sering tempat kita praktikum juga gitu kan. Jadi paling tidak kalian sudah punya bayangannya gitu kan untuk Pulau Miang. Jadi di Pulau Miang sekarang banyak bangunan-bangunan, banyak rumah-rumah resort yang didirikan. Kira-kira itu berpengaruh nggak terhadap perubahan ekosistem? Berpengaruh. Nah, berpengaruhnya lebih ke dampak positif atau negatif? Negatif kalau untuk ekosistem. Belum tentu. Kenapa? Kalau ekosistemnya dikelola dengan baik, anggap nih, kalau di situ orang bikin bangunan, memang sengaja kan buat orang yang berkunjung ke sana, terus datang menginap untuk menikmati suasana dan alam yang ada di sana. Kalau orang itu membantu melestarikan, ada kontribusinya terhadap ekosistem tersebut, itu membantu. Tapi kalau pengelolaannya tidak ada, konsepnya tidak ada ke arah situ, pasti akan rusak. Lanjut ya. Pulau-pulau kecil itu memiliki manfaat sebagai manfaat lingkungan sebagai sumber daya alam hayati. Kira-kira tempat hidup ikan, tempat hidup terumbu karang, tempat hidup mangrove, rumput laut, itu adalah sumber daya alam hayati yang bisa dimanfaatkan. Lanjut.
Dari gambar ini kira-kira apa nih manfaat lingkungannya dari gambar ini? Oksigen. Penghasil oksigen, sumber karbon. Ini pendukung. Jadi dia sumber karbon yang berpotensi sangat besar mendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup. Karena kita semua butuh oksigen. Itu disebut jasa lingkungan. Selanjutnya, nih gambar ini. Di sini ada bekantan. Apa kira-kira manfaat lingkungan yang berkaitan dengan ini bekantan? Makan sisa makan Tempat hiburan, makan sisa-sisa makanan sisa-sisa pengunjung. Jadi ini dari sini konservasi. Kenapa dibilang tempat konservasi? Karena ini wilayah si bekantan ini dia nggak bisa hidup di daerah lain selain di daerah mangrove. Dia mati karena nggak ada makanannya itu di buah-buah mangrove dan pucuk-pucuk mangrove. Makanya kita selalu ketemu bekantan terutama di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan. Ini endemik, jarang ada di daerah lain di luar Kalimantan. Sehingga ketika pulau-pulau kecil tersebut, anggaplah mangrove-nya itu ditebang, ini bisa punah. Ini bisa punah. Selain itu juga ada berbagai macam flora dan fauna yang hidup di pulau-pulau tertentu yang memiliki karakteristik tersendiri. Dia setiap pulau itu berbeda. Dan kita sudah sadar sendiri bahwa penelitian kita juga banyak di wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir ya. Karena kita memang konsennya di ilmu kelautan. Kenapa dibilang pulau-pulau kecil itu perlindungan dari bencana alam? Anggap ini kita berbicara lebih ke daerah pesisirnya. Di pulau juga bisa. Karena ketika habitat tadi yang tadi kita bicarakan di awal itu terganggu dan rusak, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, kondisi alamnya. Bagaimana kondisi kehidupan di masyarakatnya. Kalau mangrove ditebang, otomatis ini yang akan terjadi abrasi. Kalau terumbu karang dibom, dihancurkan, otomatis nanti akan berpengaruh juga terhadap mangrove karena sudah tidak ada lagi yang menahan ombak. Dan itu akan hancur. Sehingga ketika kalian hidup di pulau yang di depan ini sudah dirusak, maka otomatis tidak ada lagi yang menahan gelombang. Tiang-tiang pondasi rumah-rumah orang tersebut yang hidup di sana nanti akan amblas dan bisa saja itu rubuh. Jadi pentingnya menekankan konservasi lingkungan tadi. Oke, kita lanjut ke manfaat sosial. Sebagai perikanan budidaya laut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nih banyak nih. Misal kalau kita di pulau-pulau kecil, pulau itu sudah menjadi tempat wisata, kita bisa jadikan penyewaan perahu untuk mengantar dari pelabuhan ke pulau tersebut, ya kan? Nah, ketika pulau itu tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, mungkinkah orang akan berkunjung ke situ? Tidak. Nah, apa daya tariknya? Tidak ada. Nah, jadi fungsi masyarakat pun berperan aktif, bukan hanya mengantar, cuma menyebut ekonominya saja, mengambil keuntungan ekonominya saja. Peran masyarakat itu aktif. Perikanan budidaya laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan nelayan. Kenapa sih ini lagi-lagi ditekankan? Pengelolaan yang berkelanjutan. Kenapa? Kenapa harus berkelanjutan? Kalau tidak berkelanjutan nanti punah. Apa lagi? Jadi kenapa sih harus perikanan yang berkelanjutan? Bagaimana konsep perikanan yang berkelanjutan? Satu konsepnya adalah budidaya. Budidaya itu adalah contoh satu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan dari
alam. Jadi dia tidak mengeksploitasi alam secara besar-besaran, secara terus-menerus. Karena kalau dieksploitasi secara terus-menerus, suatu saat bisa saja akan punah dan habis. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas hidup. Nah, kita sudah singgung tadi bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Kalau memang pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut itu dikelola dengan baik, dikonsep dengan baik, maka ini yang akan terjadi, dapat meningkatkan kualitas hidup, membuka lapangan pekerjaan. Kalau pulau, anggap saja kalau pulau itu nggak ada aktivitasnya, hanya dipakai untuk proses nelayan hidup, misalkan dia bikin rumah, terus pergi ke laut, nangkap ikan, nanti dijual, kayak gitu kan, itu tidak ada pengelolaan yang berkelanjutan. Hidupnya kan kayak gitu aja. Selama dia berjalan, ya udah, yang penting menikmati hidup, jalani hidup seperti itu aja. Gak ada kemajuan, gak ada konsep yang dilakukan untuk gimana sih kedepannya supaya orang lain, anak-anak saya nanti punya penghidupan, jangan kayak saya aja cuma jadi nelayan. Kalau anak-anak saya lahir terus dia butuh kerjaan, masa dia jadi nelayan lagi? Nanti saya saingan dengan anak saya gitu. Tapi kalau itu dikonsep dan dikelola dengan baik, misal hanya untuk budidaya, tempat budidaya saja, anggap di satu pulau dikelola dengan baik, di tempat situ dijadikan tempat budidaya kerang mutiara. Masyarakatnya berdaya karena dia membudidayakan kerang mutiara. Kira-kira ada nggak orang yang tertarik berkunjung ke tempat pembudidayaan kerang mutiara? Pasti ada. Jadi orang itu juga membutuhkan transportasi ke sana, ya kan? Butuh belajar ke sana. Itu sudah menjadikan lapangan pekerjaan baru. Belum lagi nanti pengolahan mutiaranya. Itu jadi pengolahan yang baru. Jadi banyak konsep yang harus digunakan, tapi tetap mengedepankan adalah berkelanjutan. Dengan kearifan lokal yang unik, pemanfaatannya perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Di satu daerah itu ada kegiatan. Biasanya kalau masyarakat pesisir ini, setiap tahunnya mereka selalu ada syukuran. Kalau kayak di Tenggarong ada kegiatan apa itu? Yang menurunkan naga ke sungai. Nah, di daerah Jawa juga ada yang seperti itu. Wujud rasa syukur mereka, kepercayaan mereka bahwa memberikan sedekah laut misalnya, supaya nanti lautnya lebih bagus, dijaga. Percuma juga kalau dia memberikan sedekah laut, tapi dia ngebawa ikan di situ. Percuma ya kayak itu. Percuma. Jadi konsep orang itu harus berubah. Jadi kalau Mila bagus sebenarnya sedekah laut, diadakan festival kayak yang kemarin yang pernah KKN di Muara Bengalon, ada festival Muara Bengalon kan, memperingati hari ulang tahunnya jadi kota Muara Bengalon, desa Muara Bengalon. Apa untungnya buat daerah? Dapat kan, masyarakatnya apa? Orang yang nyebrang di sana bayar, ekonominya bertambah, terus tempat-tempat apa yang bisa dieksplor, yang bisa dijual, mereka jual di situ. Misalkan wisatanya bisa dikembangkan. Itu seperti itu. Jadi kearifan lokal untuk masyarakat adatnya itu berkembang. Dan itu harus dipupuk dan dikembangkan secara lebih baik lagi, dikonsep lebih baik lagi, dipertahankan. Jangan sampai masyarakat adat ini hilang, budaya-budaya adat lokal di sana hilang. Jangan sampai seperti itu, karena itu juga menjadi salah satu daya tarik di wilayah pesisir dan pulau kecil. Oke, itu manfaat yang ketiga. Lanjut, manfaat yang keempat, yaitu keamanan dan kedaulatan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara sebagai titik dasar pengukuran batas maritim. Jadi pulau-pulau terkecil di luar
di luar Indonesia itu dijadikan titik dasar pengukuran kekuasaan wilayah NKRI, bukan dari pulau terdalam. Makanya penting untuk mengelola pulau-pulau terluar, pulau-pulau kecil yang ada di luar. Kalau pulau-pulau kecil itu tidak kita jaga, tidak kita biarkan saja, suatu saat pulau-pulau tersebut akan hilang dan bisa saja dicaplok oleh negara lain. Sudah banyak kasus seperti Pulau Sipadan dan Ringgitan itu hilang. Itu sebelumnya milik kita, tapi sudah diambil oleh Malaysia. Menjaga keutuhan wilayah negara NKRI. Pulau-pulau kecil terutama yang berada di perbatasan, tidak menempatkan pos-pos pada posisi pulau-pulau terluar. Alangkah jauhnya ketika ada negara lain yang masuk ke wilayah kita untuk mengambil sumber daya alam yang ada di tempat kita. Apakah bisa termonitoring kalau kita hanya berada di pulau-pulau terdalam atau pulau-pulau besar kita? Nggak akan. Dalam pengukuran ZEE, zona ekonomi eksklusif, pulau-pulau terluar digunakan sebagai titik dasar pengukuran batas wilayah laut negara termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berapa mil laut ZEE kita? Tidak hanya ini ZEE, ini zona ekonomi eksklusif, itu adalah wilayah kita di laut. Dari pulau terluar diukur ke tengah laut sana. Sampai di sini ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, ini jadi bahan diskusi kita. Kira-kira ini pulau apa? Pulau Bira-Birahan. Pulau apa? Pulau Perancis. Beras basah. Pulau Pulau Derawan. Apa yang kalian bayangkan sekarang tentang Pulau Derawan? Penyu. Apa lagi? Apa lagi? Pulaunya bagus, indah dan macam-macam ya. Tahu nggak kondisi Pulau Derawan sekarang? Kira-kira menurut kalian Pulau Derawan kayak apa sekarang? Banyak resortnya, banyak budaya. Apa lagi? Ini yang terjadi dengan Pulau Derawan. Rusak udah dia. Ini berita terbaru. Tahu nggak kalian? Pulau Derawan terancam hilang. Terancam hilang karena abrasi, bahkan sejumlah bangunan resort milik Pemkab Berau sudah lenyap karena abrasi. Salahnya di mana di sini? Apa yang terjadi di sini itu bisa berdampak dengan pulau-pulau yang ada di Kutai Timur. Seharusnya kita bisa berkaca dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana pengelolaannya, konsepnya, seperti apa yang dilakukan, itu yang harus diperbaiki. Mumpung sekarang Kutai Timur dalam tahap pembangunan pulau-pulaunya, ekosistem tempat-tempat wisatanya, kita harus berkaca pada ini. Ini kan karena dijadikan tempat wisata. Kesalahannya adalah di peraturannya, pengelolaannya yang sama, mengeksploitasi fungsi pulau tersebut secara berlebihan, tidak memperhatikan daya dukungnya, kapasitas pulau tersebut tidak diperhatikan. Kalau kita mau jadikan, kita berkaca dengan Pulau Derawan tadi, kalau kita mau lakukan pengelolaan, kita harus tahu potensi daya dukungnya berapa. Kalau sudah penuh rumah di sini, otomatis dia punya anak akan merambah ke sini. Kalau sudah merambah, memotong mangrove ini, selesai, ini abrasi, ini akan hilang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran saya dan sekaligus mengakhiri paparan saya pada aspek pengajaran. Semoga ini bermanfaat bagi saya khususnya, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.